merupakan seorang ratu yang cakap dan cerdas. Pada suatu hari, saat ratu sedang berjalan-jalan di taman, lalu dia mendengar suara tangisan bayi. Sepertinya aku dengar suara tangisan bayi. Bayi siapa ini? Mulai sekarang akan lama kau menjadi anakku dan diberi nama Dayang Sumi. 20 tahun pun berlalu. Dayang Sumi tumbuh menjadi gadis yang cantik. Pada suatu hari, Apakah ini sebuah kabar bagimu? Ada apa, Ibu? Kau harus segera menikah, Sumi. Tapi Bu, Sumi belum berminat untuk Kau memiliki dua pilihan, mau menikah atau diwasikan tuntutan. Tapi Bu, Untuk ajaranmu, Sumi. baiklah Bu, Sumi akan memilih untuk tinggal di hutan. Kau yakin anakku? Sumi yakin Bu, Sumi tak ingin ada pertumpahan darah hanya karena menerima salah satu lamaran pangeran. Baiklah kalau begitu, ibu akan menyerahkan beberapa prajurit untuk mengantarmu. akhirnya dengan berat hati, sang ratu pun mengizinkan anaknya untuk mengasihkan diri ke sebuah hutan. Di sini sangat sepi dan membosankan. Untuk aku membawa beberapa benang dan jarum. Akan kuisi waktu luangku dengan menenun. Ketika Dayang Sumi sedang menenun, salah satu burungannya jatuh ke dalam gurun. Ia merasa malas untuk mengambil burungan tersebut. Siapapun yang mengambil gulungan benangku, jika dia perempuan, akan kujadikan saudari. Dan jika dia laki-laki, aku akan menikah dengannya. Dayang Sumi pun sangat terkejut karena yang membawa benangnya adalah seekor kumbang. Apa yang baru saja aku ucapkan? Mengapa di sekitar sini ada seekor anjing? Tiba-tiba terdengar suara dari langit. Dayang Sumi, kau bertepati janjimu. Lagi pula, anjing itu merupakan jodoh. Suara siapa itu? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji. Dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu. Sudah menurunkannya, sudah kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpahmu itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Quran Surat An-Nahl ayat 91 tentang menepati janji. Setelah suara itu terdengar, berubahlah tumpang menjadi seorang pemuda yang tampan. Ternyata dia adalah titisan dari seorang dewa. Siapa kau sebenarnya? Dari mana asalmu? Tuan Putri, aku adalah titisan dari seorang dewa. Tuan Putri bisa memanggilku Tuma. Jadi kau adalah titisan dewa, tapi mengapa tadi kau berwujud anjing? Benar Tuan Putri, itu semua karena kesalahan yang hamba lakukan di masa lalu. Baiklah kalau begitu, demi menepati janjiku, aku akan menikah denganmu. Dayang Sumi akhirnya menikah dengan si Tumang. Saat hanya bersama Dayang Sumi, Tumang berubah dalam wujud manusia. Namun ketika ada orang lain, dia akan berubah dalam wujud Tumang. Ia tampan sekali ya, ia sangat mirip denganmu. Benar, dia juga mirip denganmu. Nama apa ya cocok untuknya? Bagaimana kalau Sang Muriam? Nama yang bagus. Baiklah, mulai sekarang kita akan panggil Sang Muriam. Pada suatu hari, saat sang Muriam hendak pergi ke gubuk, Sang Muria, kemarilah nak. Ada apa Ibu? Ibu sangat ingin sekali memakan hati rusa. Bisakah kau carikan ibu hati rusa? Baiklah Bu, ayo Tuma. berangkatlah sang Muriam dan Tumang berburu. Hari semakin sore, mereka pun tidak mendapatkan buahnya. Tiba-tiba datanglah seekor ular. Hei Tuma, kejar ke itu.
Sesampainya di rumah, sang mulia langsung dimakan dan memasak hari kembang bersama yang sulit. Ketika selesai makan, Dayang Sumi pun bertanya kepada sang mulia mengenai si Tumang. Nak, di mana si Tumang? Dari tadi ibu belum melihatnya. Anjing itu baru saja berselingkuh. Tadi aku menyuruhnya untuk mencari lalu tidak juga mendapatkannya. Lalu ketembakkan saja anak panah harus berusaha tersebut. Tapi anak panah itu malah mengarah padanya, Bu. Apa? Jadi kau baru saja membunuh si Tumang? Ada apa, Bu? Tumang itu adalah ayahmu. Mana mungkin ayahku ada seekor anjing? Tapi Tumang itu adalah ayahmu. Dia adalah titisan dewa yang terpotong. Pergi kau dari sini, jangan pernah kembali. Akhirnya pergilah sang yang keluar tanpa tujuan yang jelas. Tiba-tiba sang pun pingsan. Lalu datanglah seorang petapa yang sakit. Di mana aku? Dan siapa kakek? Aku adalah petapa sakti. Bisa kau ceritakan dari mana asalmu dan siapa namamu? Aku tidak mengingatnya, Kek. Kau tidak mengingatnya? Apakah kau ingin menjadi salah satu muridku? Murid? Iya, jika kau ingin, aku akan memberimu nama, yaitu Jakakali. Baiklah, Bu. Beberapa tahun pun berlalu. Samuel telah menjadi seorang pendekar yang kuat. Jakakali, kemana-mana. Ada apa, Kek? Sudah saatnya kau menamakan ilmu-ilmu daripada hidupmu. Baiklah, Kek. Aku akan berpetualang dan membantu masyarakat. Pesanku, kau jangan pergi ke arah selatan. Jika kau pergi ke arah selatan, aku memiliki perasaanku tentang hal itu. Baiklah, Kek. Aku akan mengingat pesannya. Bagaimana? Samuel pun meninggalkan sang petapa. Seperti yang dikatakan pertama Samuel, Samuel berjalan ke arah utara. Namun dia malah berjalan ke arah sana. Ia sepertinya lupa dengan perkataan petapanya. Selamat siang, Nona. Siapakah dirimu? Namaku Dayang Sumi. Siapa namamu, Tuan? Perkenalkan, namaku Jakakali. Bolehkah saya mengantar Nona pulang? Tapi saya ragu. Tenang, Nona. Saya bukan orang jahat. Baiklah kalau begitu. Hari demi hari, mereka pun semakin dekat, sehingga mereka memutuskan untuk berumah tangga. Pada suatu hari, ketika Samuel hendak pergi berburu, Samuel pun memanggil Dayang Sumi. Dayang Sumi, bisakah kau membantuku untuk meninggalkan kepalaku ini? Tentu, Tuan. Apa? Mengapa di kepala baru masuk, Kak? Entahlah, aku tidak terlalu mendengarnya. Namun seorang petapa mendekati di tengah hutan. Berapa usiamu saat itu? Mungkin belasan tahun. Kalau begitu, kau adalah anakku. Mana mungkin kau ibuku dan aku bukanlah anakku. Tapi kau adalah anakku. Dulu aku mengusirmu karena kau telah membunuh ayahmu. Bagaimana caranya? Aku akan tetap bersamamu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurmat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhawatukum min ar-radha'ati wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi wujurikum min nisaikum
bibi-bibi dari jalur ayah kalian, bibi-bibi dari jalur ibu kalian, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki kalian, anak-anak perempuan dari saudara perempuan kalian, ibu-ibu suami kalian, saudara-saudara kalian dari perempuan, ibu-ibu dari para istri kalian, anak-anak diri kalian, dan jangan perawatan kalian dari para istri yang kalian telah miliki. Bila kalian memilikinya, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk menikahi anak diri kalian dari mereka. Dan Suki, akhirnya Dayang Suki bersuatu rencana kepada sepupunya. Baiklah, aku akan bersedia menikah denganmu. Tapi kau harus membuatkanku sebuah perahu dan bendungan, dan semua itu harus selesai sebelum fajar tiba. Akan diterima syaratnya. Setelah menerima permintaan dari Dayang Suki, akhirnya sang perampok meminta bantuan kepada Kang Hajin. Datanglah wahai jin. Ada apa Tuan memanggil saya? Tolong buatkanlah bendungan dan perahu sebelum fajar tiba. Siap Tuan. Kawan-kawan, keluarlah! Saya memiliki tugas untuk kalian semua. Yaitu buatlah perahu dan bendungan sebelum fajar tiba. Cepat, berjalan! Tanpa diduga, Kang Hajin bekerja dengan sangat cepat. Dayang Suki segera meminta bantuan kepada Kang Wanita untuk mendukung Hajin dan memberikan ayat sebagai tanda raja. Namun, ketika ayam sudah berkokok dan pangan sudah pulang, sang kulit tidak dapat menyelesaikan makanannya. Apa ini? Kau telah gagal menjadi syaratku. Kau telah dipukul ya Suki. Nabi Muhammad samawati wal ardu Al-Bab. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi yang bergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Quran Surat Ali Imran ayat 190 tentang tanda kebesaran Allah. Dan akhirnya, sang kulit tidak dapat menyelesaikan kedua tugasnya dari Dayang Suki. Sang pun menendang perahu hingga terbalik dan menjadi sebuah gunung. Dan gunung tersebut dikenal dengan nama gunung Tangkuban Perahu.